Setiap gugatan pasti menang. Bab 127. Aku hanya mengumpamakan. Ucapanmu membuatku tidak ada nafsu makan. Mata Perlina terlihat menggelap. Yanti tertawa. Hahaha, Perlina, kemampuanmu menahanmu perlu ditingkatkan. Darlene melihat Perlina yang tidak memutuskan mencari Jen lagi pun merasa lega. Kalian ingin makan apa? Aku akan pergi mengambil. Aku mau daging tomat dan 1 ayam paha. Yanti langsung mengangkat tangan dan berkata, Yanti, kamu kira menjawab pertanyaan yang harus mengacungkan tangan ya? Perlina masih merasa tidak senang. Kalau saat itu dia ada di sana, dia pasti akan merobek mulut Jen dulu. Melihat dia masih bisa berpura-pura baik atau tidak. Darlene tersenyum dan tidak memperdulikan ucapan Perlina. Aku tahu, Perlina, kamu ingin makan ikan asam manis kan? Perlina mendesah dan tidak membantah. Darlene menganggukkan kepala tanda mengerti, bangkit dan pergi mengantri mengambil makanan. Yanti yang melihat Darlene pergi pun dengan penasaran menarik Perlina bertanya, apakah Jen dan Darlene adalah salah paham? Aku lihat dia sengaja membalas dendam. Semuanya karena rasa cemburu wanita. Pokoknya wanita itu sangat keji. Hati-hati padanya. Aku tidak bekerja di tempat kalian. Kalau wanita itu menyakiti Darlene lagi, kamu katakan padaku. Lihat bagaimana aku menghabisinya. Perlina berpura-pura galak dan melambaikan tinjunya. Aku tahu apa yang harus aku lakukan. Yanti dengan senang menganggukkan kepala. Mereka berdua menunduk dan dengan suara kecil membahas rencana. Setelah Darlene mengambil makanan dan kembali, mereka berdua dengan kompak berpura-pura tidak ada apapun yang terjadi. Dia mengangkat alis, dengan lucu berkata, kalian bukan sedang membahas untuk menjualku dengan harga yang tinggi kan? Kata Darlene. Yanti melihat Darlene sejenak dengan tersenyum berkata, Is, kamu itu terlalu kurus. Kalau dijual per kilo, pasti rugi. Masih lumayan bernilai sih. Perlina menatap dadanya dan tertawa. Darlene dengan kesal berkata, malas bicara dengan kalian. Cepatlah makan. Mereka bertiga sambil makan sambil ngobrol. Nanti setelah makan siang, aku akan ke sana. Tidak tahu Yos ada di kantor atau tidak. Yanti sambil menggigit paha ayam dengan tidak jelas bertanya. Perlina, untuk apa kamu mencari pengacara Yos? Masalah apa lagi? Tentu saja wawancara. Tatapan Perlina terlihat menggoda. Tidak tahu nanti dia akan mendapatkan gosip apa. Darlene tidak tertarik. Kalau mereka tahu dia sudah mengkhianati grup obrolan itu, tidak tahu apakah mereka akan sesenang ini. Apa? Kamu mau mewawancarai pengacara Yos kami? Yanti yang mendengar Perlina akan mewawancarai Yos, makanan yang barusan ditelan pun tersendak di dada. Dia buru-buru memukul dadanya, hampir saja matanya memutih. Darlene buru-buru memberikan air padanya, lalu berkata, Yanti, kamu cepat minum dulu. Yanti buru-buru mengambil air dan meminumnya. Dengan kuat menelan makanan itu. Setelah lebih nyaman baru berkata, Ya Tuhan, aku kira aku akan mati tercekik. Itu pasti adalah berita heboh. Perlina terdiam sejenak menjawab. Bukankah hanya mewawancarai Yos? Apakah pergi begitu berlebihan? Benar juga, tapi sungguh memalukan. Tidak, ini bukanlah intinya.
Yanti hampir dibawa lari topik olehnya. Mata kecil yang bersinar melihat Perlina bertanya, "Perlina, kamu menggunakan cara apa yang membuat bos kami menyetujui wawancaramu itu? Kalau tidak tahu customer service kami, tidak tahu berapa kali mengeluh padaku. Ada banyak wartawan majalah yang ingin mewawancarai bos kami. Semuanya datang dengan percaya diri dan pulang dengan kecewa. Tidak begitu berlebihan seperti yang kamu katakan," kata Perlina dengan ekspresi hal kecil saja. Yanti pun menganggukkan kepala. Ada, tentu saja ada. Ternyata ada sebuah majalah yang tidak mendapatkan persetujuan bos kami dan langsung mengeluarkan foto dan berita bos kami. Akhirnya, hari kedua mereka pun menerima surat gugatan. Kami adalah kantor pengacara. Yang paling banyak adalah pengacara. Setelah itu perusahaan itu pun digugat sampai bangkrut. Apa? Bukankah hanya sebuah foto? Apakah perlu begitu berlebihan? Perlina tidak percaya. Ini beneran kok. Kalau kamu ingin mengecek, catatannya juga masih ada. Perlina, kamu yakin bos kami sudah menyetujui wawancaramu itu? Walaupun majalah Matahari Pagi adalah majalah yang terkenal di kota Leidong, tapi bos kami adalah pengacara. Apapun tidak bisa. Tapi mengenai gugatan sangat fasih. Yanti merasa tidak cukup, lalu menambahkan, setiap gugatan pasti menang. Perlina pura-pura batuk. Melihat Darlin yang tidak bersuara mengetuk meja dan berkata, "Aku akan segera pergi berperang. Tidak tahu kabar ini pasti atau tidak." Darlin mengikuti sikap Yos yang biasanya. Dengan tenang melepaskan sumpit lalu berkata, "Kabarnya pasti dan tidak ada kesalahan." "Baguslah kalau begitu." Perlina merasa lega, dia tidak ingin digugat. Yanti dengan heran bertanya, "Darlin, Perlina, kalian sedang mengatakan tanda-tanda apa?" "Yanti, kamu jangan bertanya lagi. Aku pasti memiliki senjata rahasia." "Tenang saja, setelah semuanya beres, aku rasa Darlin akan mentraktir makan." Menerima bonus begitu banyak, pasti harus mentraktirnya kan? Darlin dengan loyal menganggukkan kepala. "Tidak masalah, tempatnya kalian yang pilih ya." Yanti semakin tidak mengerti. "Perlina, kenapa kamu yang berhasil mewawancarai tapi Darlin yang traktir?" "Begitu banyak pertanyaan. Aku hanya tanya kamu ikut atau tidak. Tempatnya kamu yang pilih." Perlina langsung menggodanya. Yanti langsung menganggukkan kepala. "Ikut, tentu saja ikut. Aku memastikan kalian berdua pasti puas." Setelah makan siang, Darlin mengikuti Yanti kembali ke kantor. Perlina masih harus pergi mengambil barang baru kemari. Begitu masuk ke dalam kantor, Darlin merasa suasana kantor berbeda. Walaupun tidak ada yang berbicara, tapi tatapan mereka melihatnya tidak setenang tadinya. Semakin banyak memiliki maksud buruk, ingin tahu, membenci dan merendahkan. Tidak perlu berpikir pasti, itu adalah Jen yang mengatakan sesuatu yang membuat mereka semua salah paham padanya. Yanti merasa sangat marah dan ingin mengatakan sesuatu. Darlin sudah duluan menariknya dan menggelengkan kepala lalu berkata, "Yanti, jangan katakan lagi. Mereka tidak akan mengerti." Karena ucapan Yos semalam, walaupun tidak menyukainya, mencurigainya, di saat mereka tidak ada bukti, mereka hanya bisa mengatakannya dalam hati. Yanti mengerti ucapan Darlin, tapi tetap merasa tidak senang.
Orang-orang ini ingin membelanya juga bukan begitu caranya kan? Paling benci dengan orang yang begitu sombong, melakukan hal yang lebih keji dari penjahat. Darlene, yang kamu katakan benar. Orang yang tidak bersalah, walaupun tidak menjelaskan, dia juga tetap bersih. Kita hanya perlu melakukan hal yang baik menurut kita sendiri saja. Yanti sengaja mengeraskan suaranya. Ada orang yang merasa bersalah, bertemu dengan tatapan Yanti yang galak. Buru-buru menundukkan kepala, berpura-pura sedang sibuk. Darlene merasa lucu dan melihat Yanti yang imut. Yanti, apakah kamu sudah selesai merapikan gugatan Nyonya Belinda? Apakah kamu bisa menunjukkannya padaku? Tidak masalah, nanti aku akan berikan padamu. Yanti pun berlari ke tempatnya. Darlene kembali ke mejanya dulu. Tidak menduga ada satu notifikasi.